Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Dwinsani, NIM 222100305, Prodi Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang Ihya Al-Mawad untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian Ihya Al-Mawad. Ihya Al-Mawad adalah dua lafaz yang menunjukkan satu istilah dalam fikih yang mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara linier, ihya berarti menghidupkan dan mawad berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Pengertian Al-Mawad menurut Al-Rafi'i yaitu yang artinya tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorang pun. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna Al-Khatib, yang dimaksudkan dengan Al-Mawad menurut istilah yaitu yang artinya tidak ada yang menanami, tidak ada halangan karena menanami, baik dekat dari yang menanami maupun jauh. Yang kedua yaitu dasar hukum Ihya Al-Mawad. Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau Ihya Al-Mawad yaitu mustahab yang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Kifayatul Ahyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jais atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Hadis yang berkenaan dengan Ihya Al-Mawad adalah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapapun lebih berhak untuk memilikinya. Urwah berkata, Umar radhiyallahu anhu memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis tersebut juga terdapat hadis lain yaitu yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadis di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian, siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa syara mendorong untuk menghidupkan lahan tidur karena manusia sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya. Untuk selanjutnya yaitu tata cara Ihya Al-Mawad. Tata cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan ada bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara Ihya Al-Mawad adalah sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, dengan cara menanam. Cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, pohon karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya.
Yang ketiga yaitu menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang dikuasai olehnya. Cara yang keempat yaitu dengan menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai, dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Selanjutnya yaitu objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawad. Adapun objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawad ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam atau khalifah. Sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang. Namun hanya mubah bagi imam. Tidak semua lahan kosong yang boleh dijadikan objek Ihya al-Mawad. Menurut Ibnu Khudamah, lahan yang akan dihidupkan itu ada dua jenis, yaitu yang pertama, lahan yang belum ada pemiliknya, maka lahan seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam. Yang kedua adalah tanah yang ada pemiliknya, tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas, mungkin sudah wafat atau lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu hukum-hukum Ihya al-Mawad. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Hasim al-Ghazali, Ihya al-Mawad atau menghidupkan bumi mati hukumnya boleh dengan adanya dua syarat, yaitu yang pertama, bahwa yang menghidupkan itu adalah orang muslim, maka disunahkan baginya menghidupkan bumi mati meskipun imam atau pemuka mengizinkan atau tidak. Yang kedua yaitu bumi yang mati itu jelas bebas, belum ada seorang Islam pun yang memilikinya, dan menurut keterangan bahwa bumi mati itu dalam status yang merdeka. Para ulama fikih menyatakan bahwa jika seorang menggarap sebidang tanah kosong yang memenuhi syarat-syaratnya, maka akibat hukumnya adalah pemilikan tanah itu. Mayoritas ulama fikih sepakat menyatakan bahwa jika seorang telah menggarap sebidang tanah kosong atau sebidang lahan kosong, maka ia berhak atas lahan itu sebagai pemilik lahan. Akan tetapi, Abu Al-Qasim Al-Bakhi, pakar fikih Hanafi, menyatakan bahwa status orang yang menggarap sebidang lahan hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikannya dengan seorang yang duduk di atas tempat yang dibolehkan, maka ia hanya berhak memanfaatkannya, bukan memilikinya. Yang kedua yaitu hubungan pemerintah dengan lahan itu. Menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, pemerintah tidak boleh mengambil pajak dari hasil lahan itu jika yang menggarapnya seorang muslim. Tetapi apabila penggarap itu seorang kafir zimmi, pemerintah boleh mengambil pajaknya sebesar 10%. Menurut Abu Yusuf, apabila yang menggarap lahan itu seorang muslim, maka pemerintah dapat memungut pajak dan menggarap. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat Ihya al-Mawad. Ada 3. Yang pertama yaitu syarat yang terkait dengan orang yang menggarap. Menurut ulama Syafi'iyah haruslah seorang muslim, karena kaum zimmi tidak berhak mengharap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa. Jika kaum zimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum zimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang lahan yang kosong.
Kemudian mereka, jumhur ulama, juga menyatakan bahwa Ihya al-Mawat merupakan salah satu pemilihan lahan, oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim. Untuk syarat yang kedua yaitu syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap. Menurut ulama Syafi'iyah, lahan itu harus berada di wilayah Islam. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun bukan. Bukan lahan yang dimiliki seseorang, baik muslim maupun zimmi. Bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan, seperti lapangan olahraga dan lapangan untuk menggembala ternak warga perkampungan, baik lahan itu dekat maupun jauh dari perkampungan. Untuk syarat yang ketiga yaitu syarat yang terkait dengan penggarapan lahan. Menurut Imam Abu Hanafiyah harus mendapatkan izin dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dan jika lahan itu jauh dari pemukiman, tidak perlu izin dari pemerintah. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, keduanya pakar fikih Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek Ihya al-Mawat jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang. Yang selanjutnya yaitu izin penguasaan dalam Ihya al-Mawat. Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib atau diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan atau tanah baru otomatis menjadi pemiliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa pemerintah berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut. Imam Abu Hanafiyah berpendapat pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan tanah, akan tetapi disyaratkan juga mendapatkan izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sadar masih banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam video saya kali ini, baik dari penyampaian, isi, maupun cara pemaparan yang saya yakin masih banyak kekurangannya. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman semua untuk mencari referensi dengan membaca jurnal ataupun membaca buku ataupun menonton video-video lain tentang Ihya al-Mawat. Mungkin sekian dari saya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.